hakim yang tertangkap teler begitu kan, atau tertangkap nyabu. Apa implikasi hukum terhadap tertangkapnya hakim ini? Ini adalah realita yang hari ini bangsa kita tengah hadapi, teman-teman. Apa yang saya maksud? Bagaimana hakim dalam hal ini yang menentukan hajat hidup orang dengan ketukan palunya, dia bisa menentukan seseorang itu akan ditahan, akan dibelenggu hak asasinya, akan dibatasi ruang geraknya, atau bahkan dihilangkan nyawanya melalui putusannya, tapi memutus perkara di bawah pengaruh zat-zat adiktif atau zat-zat narkotika. Bagaimana implikasi hukumnya? Nah, melanjutkan dari video selanjutnya, sebelumnya saya sudah bahas tentang jaksa yang menurut saya kurang kerjaan. Saya akan bahas tentang hakim yang tertangkap teler begitu kan, atau tertangkap nyabu. Apa implikasi hukum terhadap tertangkapnya hakim ini? Ini adalah realita yang hari ini bangsa kita tengah hadapi, teman-teman. Apa yang saya maksud? Bagaimana hakim dalam hal ini yang menentukan hajat hidup orang dengan ketukan palunya, dia bisa menentukan seseorang itu akan ditahan, akan dibelenggu hak asasinya, akan dibatasi ruang geraknya, atau bahkan dihilangkan nyawanya melalui putusannya, tapi memutus perkara di bawah pengaruh zat-zat adiktif atau zat-zat narkotika. Bagaimana implikasi hukumnya? Yang pertama, saya harus mengapresiasi dulu nih BNNP Banten begitu. Bagaimana BNNP Banten berani melakukan penegakan hukum terhadap penegak hukum sendiri begitu, dalam hal ini hakim. Tapi kalau bisa juga Pak BNNP Banten, ya semua juga ditangkap lah, jangan hanya hakim. Nah, saya juga yakin ada oknum-oknum di institusi kepolisian ataupun di institusi lainnya, coba dicek-cek juga lah, karena bahaya sekali kalau sampai aparat penegak hukum kita melakukan tugasnya dalam keadaan teler gitu kan. Berbahaya karena nanti ada banyak implikasi, mulai dari dia butuh banyak uang untuk bisa terus beli narkoba, ataupun bahkan dia jadi berimplikasi terhadap suap nantinya atau transaksional dalam proses penegakan hukum. Itu bahayanya. Tapi saya tidak akan membahas itu pada video ini. Video ini sebenarnya saya lebih kepada menaruh empati saya terhadap peristiwa ini. Bagaimana peristiwa ini menjadi alarm bagi Mahkamah Agung untuk melakukan perbaikan. Karena saya sangat sepakat dengan salah satu pakar hukum yang menyampaikan di salah satu televisi, yaitu Prof. Muzakir kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan ini adalah alarm bagi Mahkamah Agung untuk memperbaiki bagaimana beban kerja atau beban tugas dari hakim hari ini itu sangat berat. Dan saya juga dalam proses interaksi saya atau bahkan melihat beberapa hakim yang bisa saya lihat begitu, memang beban tugas mereka sangat berat. Karena tidak jarang, rekan-rekan sekalian, satu pengadilan negeri membawahi 3 atau bahkan 2 kabupaten kota sekaligus. Bayangkan berapa ratus kasus yang harus ditangani oleh setiap hakim. Sementara dalam memutus perkara, itu membutuhkan kehati-hatian. Nah, itu juga harus Mahkamah Agung lihat. Khususnya juga dalam hal ini harus ada dukungan dari DPR dan juga eksekutif pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana perluasan atau percepatan pembangunan pengadilan-pengadilan negeri di setiap kabupaten kota segera diadakan agar tidak ada lagi satu pengadilan negeri yang membawahi beberapa kabupaten kota sehingga beban tugas hakim tidak begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tidak menemukan seperti polisi misalnya, yang saya maksud begini. Kalau kita ketemu di Polres misalnya atau satuan polisi lainnya, biasanya kita sering menemukan asrama, gitu kan? Ada komplek untuk para polisi yang bertugas di daerah situ untuk tinggal di situ. Tapi saya nggak ngelihat tuh kalau pengadilan negeri, saya nggak tahu tuh di mana. Apanya kayak komplek perumahan hakimnya, komplek. Saya nggak yakin semua daerah ada. Karena kan hakim ini tugasnya hampir sama dengan polisi dan yang lain-lain. Sering dipindah tugaskan, maka Mahkamah Agung juga harus mempersiapkan itu untuk bagaimana di setiap pengadilan negeri disediakan setidak-tidaknya tempat tinggal untuk para hakim agar pada saat pindah tidak lagi harus memikirkan tinggal di mana, tidak harus mengeluarkan biaya, karena itu juga mempengaruhi lingkungan. Saat hakim misalnya tinggal di luar lingkungan dari
lembaga peradilan yang dimana tidak ada saling mengawasi, tapi kalau tinggal misalnya di asrama, mungkin teman-teman hakim yang lain atau petugas peradilan yang lain akan sering mengunjungi atau setidak-tidaknya mengingatkan kalau sampai ada hakim yang menyimpang. Karena kenapa? Lingkungan. Karena narkoba ini kan salah satu faktor yang memang mempengaruhi itu lingkungan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga juga, bagaimana hakim-hakim yang sudah berumah tangga ini, dalam hal ini sudah memiliki anak, memiliki istri, diberikan kemudahan dalam hal dipindah tugaskan, harusnya Mahkamah Agung membantu untuk bagaimana keluarga hakim ini bisa dengan mudah untuk pindah, agar hakim ini tidak tinggal sendirian di tempat tugas barunya, karena itu juga berpotensi untuk adanya penyelewengan atau adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti narkotika ataupun bahkan yang lain-lainnya. Misalnya hakim yang punya anak dipermudah untuk pindah sekolahnya, ataupun istrinya misalnya yang bekerja. Pokoknya kita harus permudah lah, karena sebenarnya di samping kita marah terhadap peristiwa ini, tapi ini juga membuat kita sedih. Bagaimana dalam berbagai literatur hukum kita percaya hakim adalah wakil Tuhan, tapi hari ini potret yang kita lihat, hakim itu bukan wakil Tuhan, malah dia teler gitu kan. Kan bahaya wakil Tuhan bisa teler. Itu yang saya maksud teman-teman. Jadi ini harus menjadi alarm perbaikan bagi Mahkamah Agung untuk bagaimana melindungi para hakim-hakim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terhindar dari bahaya-bahaya yang memang hari ini sangat luar biasa pengaruhnya. Ada banyak sekali bahaya-bahaya lain, bukan hanya narkotika, mungkin ada dunia malam ataupun mungkin ada perjudian dan lain-lain, sehingga itu harus dibentengi dengan melakukan perbaikan, mulai dari kemudahan untuk anaknya bisa pindah ataupun istrinya, sanak keluarganya yang harus mengikuti, begitupun disiapkan tempat tinggal yang berisi lingkungan lembaga peradilan agar bisa saling mengontrol, saling mengingatkan agar tercipta lingkungan tempat tinggal yang baik, dan tentu juga dilakukan perbaikan di dalam kantor. Karena yang bahaya dari kasus ini adalah ternyata mereka diduga menggunakan juga di dalam kantor di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Itu kan bahaya. Jadi itu sebenarnya teman-teman, semoga di fakta hukum ini kita bisa mendiskusikan hal-hal lain di kemudian hari. Dan rekan-rekan sekalian, jika ingin membahas sesuatu yang menarik ataupun bermanfaat seputar hukum, silakan sampaikan di kolom komentar. Misalnya ada isu apa yang perlu kita bahas dari perspektif hukumnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya, karena ini adalah salah satu konten di Zona Hukum yang membahas terkait dengan fakta hukum, membahas seputar dengan fakta hukum yang menarik dan bermanfaat seputar hukum. Dan mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.